Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Bertemu lagi dalam renungan harian GKSU Medan pada saat ini. Untuk itu sebelumnya mari kita satukan hati, akal, pikiran kita di dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sebut Bapa karena penyataanmu melalui Yesus Kristus, yang sesungguhnya melebihi segala hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia. Berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus itu sendiri pula kami boleh dan dapat melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai bacaan leksionaris pada hari ini mengiringi nas renungan harian firman Tuhan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 ditambah dengan ayat 35b, kemudian dari Yoel 2 ayat 18 sampai 29, kemudian dari Roma 8 ayat 18 sampai 24. Dan sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 yang bunyinya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Tuhan dicurahkan. Nas renungan kita dari Yoel 2 ayat 28 ini tentu berisi tentang nubuatan yang berupa janji Tuhan Allah untuk mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang tanpa memandang usianya, jenis kelamin, atau status sosial ekonominya. Hal ini mau memberikan kuasa, visi, dan juga keberanian untuk bersaksi tentang Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita, sebagaimana dalam tugas tanggung jawab kesaksian tentang Injil keselamatan itu sesungguhnya hanya Roh Kudus yang bekerja di hati, akal, pikiran kita, bahkan kepada orang yang kepada mereka kita akan beritakan Injil itu, Roh Kuduslah yang menolong mereka untuk mengerti, untuk menerima bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia itu hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup yang lain yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu boleh terjadi pada umat manusia, kecuali memang hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, serta sesungguhnya nubuatan atau janji tentang pencurahan Roh Kudus itu digenapi, direalisasikan pada peristiwa Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita peringati, dan 10 hari sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itulah yang juga sudah kita peringati, dan di masa Pentakosta ini yang sudah kita rayakan pada hari Minggu kemarin tanggal 24 Mei 2026 ini, seperti yang telah dicatat bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan bagaimana orang oleh pertolongan Roh Kudus, umat manusia yang berkumpul untuk merayakan Paskah umat Yahudi dulu, mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Oleh sebab itu, mari berikut ini adalah poin-poin penting yang kita renungkan pada hari ini yang berasal dari nas renungan khusus Yoel 2 ayat 28 ini. Pertama adalah pencurahan tanpa batas. Roh Kudus yang diberikan kepada semua umat manusia, apabila dahulu Roh Allah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu seperti nabi-nabi, imam-imam besar atau imam-imam kepala, dan juga raja-raja. Sedangkan pada masa kini dan di sini dalam hidup kita, sesungguhnya setiap pribadi orang yang mau beriman dan yang mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka jelaslah akan memiliki akses penuh kepada Tuhan Allah yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup maupun mati kita umatnya ini. Kita semua yang dalam tugas tanggung jawab di dalam kenabian, keimaman, dan kerajaan, yaitu setiap harinya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, sesungguhnya hal itu yang sedang dan terus akan kita berlakukan di masa-masa yang akan datang menuju kepada akhir zaman yang pasti terjadi dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, tentang pemberdayaan oleh Roh Kudus. Kuat kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk bernubuat, bahkan juga bisa bermimpi oleh pertolongan Roh Kudus sendiri, dan melihat tentang kebenaran, rencana, dan kasih-Nya yang begitu besar kepada seluruh umat manusia ini di tengah zaman yang kita sudah maklum. Di zaman digital sekarang ini tentu akan semakin nyata bahwa akhir zaman itu sudah kita bersama-sama dekati. Namun demikian, kewaspadaan, berjaga-jaga itu tetap harus kita lakukan, tentu atas pertolongan dan pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita. Dan sekarang yang ketiga adalah tentang penggenapan yang pasti. Janji atau nubuatan tentang Roh Kudus yang disampaikan berabad-abad sebelum kedatangan Kristus ini sungguh-sungguh digenapi, direalisasikan dengan sempurna pada hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50 setelah hari kebangkitan itu. Sungguh-sungguh hal ini semuanya adalah bukti bahwa Tuhan Allah Bapa kita yang oleh Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kita untuk menyatakan hubungan kedekatan kita antara anak-anak Allah, yang dimungkinkan bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah oleh karena percaya, oleh karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Supaya kita menyadari betul, bagi kita yang sungguh-sungguh sudah mengalami hidup di dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus ini, adalah sebagai bukti pula bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu sungguh Ia maha setia dan adil. Pada setiap kebenaran firman-Nya yang disampaikan dulu, diucapkannya melalui para nabinya, dan sungguh digenapi, direalisasikan oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus itu yang memang terus membimbing kita. Oleh sebab itu, mari kita buka hati, akal, pikiran, dan perasaan kita setiap harinya untuk sungguh-sungguh mau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, agar hidup kita ini menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain,
untuk menjadi dan sebagai saksi-saksinya di dalam pemberitaan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dengan tujuan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus di lingkungan yang dapat kita jangkau dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus saja kami dimampukan bagaimana kami bisa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu sendiri, dan oleh pertolongan Roh Kudus pasti dimenangkannya untuk semua orang boleh mengakui bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup yang lain kecuali hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus saja yang memampukan kita untuk boleh menerima keselamatan kelak dalam hidup yang kekal di sorga. Dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bersembah sujud, memohon jadilah kehendak-Mu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini melalui persekutuan kita di GKI Sumut Medan. Amin.